Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Bidan Cici. Hari ini aku mau ngejelasin ke teman-teman semua mengenai bayi kuning. Bayi kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, channel ini mengedukasi kalian tentang healthcare, baby care, tips, dan review. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, share, and bunyi loncengnya. Thank you. Yuk kita langsung aja ke videonya. Bagi mom semua yang baru aja punya anak, atau mungkin anak pertama dan anak kedua beda nih, atau punya bayi baru lahir di rumah, ada yang pernah mengalami bayi kuning, atau dalam bahasa medisnya kita sebut hiperbilirubinemia. Apa sih hiperbilirubinemia itu? Hiperbilirubinemia ini suatu klinis yang sering banget nih fenomenanya terjadi pada bayi baru lahir. Sebelum lebih jauh lagi, yuk kita mengenal dulu apa itu bilirubin. Bilirubin ini diproduksi oleh kerusakan normal sel darah merah. Bilirubin dibentuk oleh hati, kemudian dilepaskan ke dalam usus sebagai empedu atau cairan yang berfungsi untuk membantu pencernaan. So, bilirubin ini sebenarnya normal ya, Mam. Nah, menjadi tidak normal jika hyper atau terlalu berlebihan atau disebut juga hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia adalah peningkatan kadar serum bilirubin dalam darah sehingga melebihi nilai normal. Pada bayi baru lahir biasanya dapat mengalaminya pada minggu pertama setelah kelahiran. Lalu, kenapa sih bisa terjadi peningkatan bilirubin atau hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir? Karena disebabkan oleh meningkatnya produksi bilirubin atau mengalami hemolisis. Bisa juga karena kurangnya albumin sebagai alat pengangkut, penurunan uptake oleh hati, penurunan konjugasi bilirubin oleh hati, penurunan ekskresi bilirubin, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik. Ini menurut IDAI tahun 2013. Perlu khawatir nggak sih kalau misalnya bayi ada kuning atau mengalami hiperbilirubinemia? Walaupun hiperbilirubinemia neonatus ini sering banget terjadi pada bayi baru lahir dan umum banget terjadi, mengakibatkan kematian tuh hanya sedikit aja nih mams, jadi nggak perlu khawatir. Walaupun tidak perlu khawatir, mams semua harus tetap waspada kalau misalnya bayinya kuning banget atau adanya kekuningan sekitar wajah, badan, sklera itu di daerah mata, itu perlu warning. Setidaknya bertanyalah kepada tenaga kesehatan, atau lebih lanjutnya jika tidak puas dengan jawaban tenaga kesehatan tersebut, boleh langsung cek darah ke lab atau ke rumah sakit terdekat ya mams. Kenapa sih nggak boleh terlalu santai banget? Karena ditakutkan kalau misalnya hiperbilirubinemianya ini diakibatkan oleh hepatitis atau penyakit yang ada di hati, atau juga bilirubinnya keadaannya terlalu berlebih ada di ensefalopati atau di otak loh mams. Makanya wajib banget untuk cek kadar bilirubin kalau misalnya bayi baru lahirnya kelihatan kuning banget dan tidak berangsur-angsur menurun atau sembuh. Hiperbilirubinemia pada bayi bersifat patologis atau perlu ditangani segera jika terjadi pada bayi yang baru lahir langsung kuning. Nah, ini harus waspada, langsung dicek sama dokter anak kenapa bisa bayi baru lahir langsung kuning. Yang kedua, kenaikan kadar bilirubin berlangsung cepat, yaitu 5 mg per desiliter per harinya. Biasanya yang hiperbilirubinemia itu kan dicek tuh sama lab, diambil darah. Nah, pas hasil bilirubinnya itu kalau terus meningkat, itu perlu waspada juga mams. Lalu yang ketiga yaitu pada bayi-bayi prematur. Jika anak mams lahirnya prematur gitu ya, pas lahir itu harus udah warning tuh, takutnya dia ke hari berikutnya mengalami hiperbilirubinemia. Karena apa? Karena biasanya fungsi hatinya belum optimal karena lahirnya belum cukup bulan. Selanjutnya yang keempat yaitu bayinya kuning menetap selama 2 minggu berturut-turut, tidak ada berkurangnya walaupun udah dijemur, walaupun sudah diberi ASI yang banyak, tapi malah makin kuning nih kelihatannya, malas menyusu, apalagi jika ada kejang atau ada lemas dan tanda-tanda lain. Nah, selain hiperbilirubinemia yang tadi aku sebutkan satu persatu, lebih lengkapnya akan aku taruh sumber teori yang aku dapatkan ini di description box. Kalian bisa klik di sana dan baca, itu terpercaya banget dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi bisa baca-baca apa sih hiperbilirubinemia, segimana bahayanya sih, ada nggak sih hiperbilirubinemia diakibatkan oleh tidak menyusunya atau tidak minum ASI si bayi gitu ya. Kalau misalnya ada dari mom semua yang mengalami hal yang sama bayinya, boleh komen di bawah biar tahu nih langkah apa yang harus diambil selanjutnya dan gak panik. Oke, sekarang ke pengalaman aku. Jadi waktu itu pernah jaga di IGD suatu rumah sakit.
Tiba-tiba ibunya datang membawa anaknya udah lemah, lesu, lunglai, gak mau nyusu sama sekali. Ibunya bingung nih kenapa. Dan pertama aku lihat klinisnya itu udah kuning sekujur tubuh. Tapi kuningnya tuh kuning yang nggak biasa gitu ya. Ternyata dia tuh sama neneknya dikasih kunyit, Mams. Jadi dibalurin kunyit. So kita nggak bisa lihat nih, ini klinisnya kuning karena ikterik atau jaundice, tapi kok kuning banget ya? Atau karena hal-hal yang lain gitu. Takutnya ada penyakit hati atau hepatitis kan, Mams. Nah, jadi peringatan yang pertama nih, Mams, kalau misalnya ada sakit dari anaknya, coba konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat, Mams, atau ke dokter kalau misalnya bisa. Atau sekarang kan udah musim nih konsultasi online gitu ya. Jangan dibalur sama kunyit, Mams. Kalau misalnya ada gejala-gejala seperti kuning gitu ya, jangan udah kuning terus dibalur sama kunyit. Tenaga kesehatan gak bisa membedakan ini kuning kah, jaundice kah, atau kenapa nih bayinya bisa lunglai kayak gini gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya udah bayinya males menyusu, dibangunin nih per 1 jam atau per setengah jam, nggak mau bangun, walaupun udah dibangunin tapi tidur lagi, lemes lagi, itu tuh udah harus warning, harus terus dibangunin terus, ayo nyusu, jangan sampai mamsnya tuh keenakan, bayinya anteng, udahlah itu mah bayinya anteng ini nggak apa-apa, nanti aja minumnya 3 jam kemudian. Nah itu tuh bisa mengakibatkan tadinya bayinya harusnya nggak kuning jadi kuning, karena apa? Nyusunya nggak optimal, harusnya 30 menit sekali atau 1 jam sekali, malah nggak minum. Terus selain itu juga kalau ada tanda-tanda dari bayi lemes, kejang, nggak mau nyusu, langsung aja deh, Mams, daripada ambil resiko bawa aja ke rumah sakit, ke IGD terdekat atau ke klinik terdekat. Karena apa? Karena nanti di sana ditangani oleh tenaga kesehatan yang ahli. Kalau misalnya darahnya normal nih atau bilirubinnya naik sedikit, Mam nggak mau anaknya di terapi atau dirawat, ada edukasi dari tenaga kesehatannya harus gimana nih di rumah gitu. Jadi nggak diem aja, nggak tahu apa-apa, harus usaha ekstra apa nih biar anaknya nggak usah dirawat, biar anaknya baik-baik aja walaupun aku yang merawat sendiri gitu. Karena pengalaman aku pun, anakku pas waktu sekitar 3 harian itu lumayan kuning, tapi aku kekeh nggak mau merawat anakku. Karena apa? Karena aku tahu terapi buat anak yang kuning ini kalau misalnya masih bisa tertangani gitu ya, 3 hari 4 hari awal atau seminggu awal, aku lihat dulu nih seminggu awal, kalau aku kasih ASI terus aku jemur, bayinya kuningnya berangsur membaik, tidak usah membawa anakku untuk terapi atau untuk disinar. Oke, segitu aja informasi mengenai hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung videonya dengan klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya untuk mendapat update video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.